Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatriani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Politik dan Kelembagaan Islam dalam memenuhi tugas mata kuliah Studi Agama Kontemporer. Baiklah, saya akan langsung saja kita membahas terkait dengan aspek politik dan kelembagaan Islam. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari politik. Nah, politik secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang artinya negara atau kota. Kemudian dikembangkan menjadi kata lain seperti polites yang artinya warga negara, politikos yang artinya kewarganegaraan, politika techne yang artinya kemahiran politik, dan politika episteme yang artinya ilmu politik. Nah, sedangkan menurut Maria Budiarjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Nah, dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa politik ialah proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Nah, politik juga dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda, antara lain yang pertama itu dari teori Aristoteles. Di sini Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, yang selanjutnya itu adalah Islam dan politik. Nah, kita ketahui politik Islam atau syariah adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Contohnya, dalam menerapkan hukum, umat muslim harus menerapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Yang dimana kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang syamil atau menyeluruh dan universal. Islam adalah agama yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai bangun negara. Itu telah diatur di dalam Islam. Dan udah tentu termasuk tentang masalah politik dan negara tentunya. Nah, Islam dan politik jelas tidak bisa dipisahkan. Ibarat kita memakai baju dan celana, yang dimana kita tidak bisa hanya memakai salah satu dari keduanya. Kita harus memakai kedua-duanya. Nah, begitu pula halnya dengan Islam dan politik. Ketika umat muslim membangun suatu negara ataupun menjalani kehidupan sosialnya, maka di dalamnya harus diterapkannya nilai-nilai Islam. Nah, karena di dalam negara Islam itu yang menjadi dasarnya adalah Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW, dan syura atau musyawarah. Yang dimana syura atau musyawarah ini yang dimana syura atau musyawarah ini harus mengambil dari ajaran dari Al-Quran dan juga tentunya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, di mana ketiganya ini menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara Islam. Nah, menurut Anies Mata, pengertian dalam penerapan syariah atau pembentukan daulah Islamiyah, yakni harus ada beberapa logika yang perlu dipahami. Yang pertama itu adalah Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, berkah sistem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat karena benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, untuk diterapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka
diperlukan dua bentuk kekuatan. Yang pertama itu kekuatan legalisi dan eksekusi. Terus yang keempat, itu untuk memiliki kekuatan legalisi dan eksekusi tadi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa yang diakui secara de facto maupun de jure. Nah, atas dasar dari kerangka logika tersebut, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan. Meraih kekuasaan terlebih dahulu, lalu memiliki kompetensi eksekusi, dan kemudian bekerja dengan keabsahan konstitusi hukum syara, yang dimana itu semua adalah bagian dari politik. Hal ini semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik. Bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam atau syariah itu sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan masyarakat. Harus diterapkan. Nah, karena Islam ialah agama yang universal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal politik, dan Islam ialah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, yang selanjutnya pengertian dari lembaga. Nah, pengertian dari lembaga itu sendiri adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata, dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Nah, lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, yang disengaja untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebutuhan tersebut diantaranya ada kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan fungsi dari lembaga-lembaga Islam ini secara umum itu ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada masyarakat muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai macam masalah yang timbul dan berkembang di masyarakat, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu adalah memberikan pegangan pada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial, contoh dalam pengawasan tingkah laku masyarakat. Terus yang ketiga itu menjaga keutuhan masyarakat muslim. Nah, di sini ada beberapa macam lembaga Islam. Nah, dalam lingkungan masyarakat ada terbagi berbagai macam lembaga Islam. Yang pertama di antaranya itu yang pertama lembaga politik Islam, yaitu contohnya seperti SDI, yaitu Serikat Dagang Islam, SI, Serikat Islam, dan juga lain-lainnya. Yang kedua itu lembaga hukum Islam, yang dimana contohnya itu peradilan agama, peraturan daerah syariah. Terus yang ketiga itu lembaga ekonomi Islam, yang contohnya wakaf dan bank syariah. Yang keempat itu lembaga sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat Islam, contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, dan lain-lain. Yang kelima itu ada lembaga pendidikan Islam, yang contohnya pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan lain-lain juga. Yang keenam itu ada lembaga kesehatan Islam, ya contohnya rumah sakit Islam, dan juga pengobatan alternatif seperti ruqyah dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu ada lembaga budaya atau seni Islam, yang dimana contohnya itu ada Les Bumi, yaitu lembaga seniman budaya muslim Indonesia. Yang selanjutnya itu ada lembaga ilmu pengetahuan, yang dimana contohnya itu lembaga penelitian dan pengembangan Islam. Yang terakhir itu lembaga keagamaan Islam, yaitu contohnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dakwah, dan lain-lain. Nah, mungkin